Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Dwi Suswandono, saya dari kelas B, Prodi Bahasa Asing Terapan. Ini belakang saya 051. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat makalah saya yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Makalah ini saya ciptakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Pak Delia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran dan kedudukan Al-Quran dalam sistem hukum Islam. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam makalah ini, baik dari segi materi maupun segi penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan. Daftar isi bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah serta tujuan. Bab 2 pembahasan. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama pengertian Al-Quran, yang kedua kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga kaidah-kaidah hukum dalam Al-Quran, yang keempat penerapan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan umat Islam. Bab 3 penutup berisi kesimpulan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Al-Quran sendiri sudah menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Selain itu, Al-Quran menjadi sumber utama hukum syariah atau hukum Islam yang berperan sebagai panduan dalam menentukan apa yang hak dan batil, serta menjadi bagaimana cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam sendiri, Al-Quran memiliki otoritas paling tinggi dan menjadi sumber hukum utama yang diacu. Nah, makalah ini akan membahas tentang peran dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, serta bagaimana prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Rumusan masalah 1. Apa peran Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam? 2. Bagaimana Al-Quran menetapkan kaidah hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam? Tujuan 1. Untuk mengetahui kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam Islam. 2. Untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 3. Penerapan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam kehidupan umat Islam. Bab 2 pembahasan. Pengertian Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja qara'a, yang berarti membaca. Jadi Quran berarti bacaan. Itu sesuai dengan firman Allah surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang artinya sungguh tugas kamilah untuk menguburkan dalam hatimu Al-Quran dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Selain sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi SAW, Nabi Muhammad. Mukjizat atau keajaiban ya. Kemudian, secara singkat, Al-Quran adalah kalam dan wahyu Allah, kitab suci bagi umat Islam. Tidak ada keraguan di dalamnya. Turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sumber utama ajaran Islam, pedoman bagi seluruh umat muslim. Kemudian, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia sebagai kitab suci. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bertanya,
Rasulullah pernah bertanya ke salah seorang sahabatnya yang bertanya Muaz bin Jabal, bagaimana engkau memutuskan hukum jika disodorkan perkara kepadamu? Muaz menjawab, saya memutuskan perkara itu sesuai dengan hukum Al-Quran, kitabullah. Bila aku tidak menjumpai dalam kitabullah, aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Jika tidak ada di dalam sunnah Rasulullah, saya akan melakukan ijtihad dengan kemampuan saya. Sunnah Rasulullah di sini merupakan hadis ya. Nah, dari riwayat di atas itu disimpulkan bahwa sumber hukum Islam paling kuat yang paling utama adalah Al-Quran. Bagaimana setelahnya? Ini di bawahnya ada qiyas, ijma, dan hadis. Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam harus merujuk pada Al-Quran sebagai rujukan utamanya. Firman Allah dalam Al-Quran bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Kemudian, kaidah-kaidah hukum dalam Al-Quran merujuk pada pembahasan para ulama. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa hukum Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hukum akidah, keimanan, yang merujuk pada meyakini dalam hati apa yang ada pada rukun iman. Kemudian hukum etika yang merupakan perilaku diri yang berkaitan dengan kepribadian seperti rendah hati, jujur, tidak sombong, dan menghindari sikap-sikap yang buruk. Kemudian hukum amaliyah merupakan hukum sesama, hubungan diri terhadap semua manusia. Namun di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama amaliyah ma'allah, yang mana merupakan hubungan diri terhadap Allah seperti sholat, puasa, haji. Dan kemudian yang kedua, muamalah ma'anas, yang merupakan hubungan terhadap sesama manusia seperti hukum pidana, kontrak kerja, dan lain-lain. Namun dari 3 di atas, Hasbullah Thalib menyatakan bahwa secara umum hukum Al-Quran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berorientasi kepada keimanan dan keyakinan. Yang kedua, berorientasi kepada akhlak. Ketiga, berorientasi kepada alam semesta. Yang keempat, terhadap peristiwa kejadian masa lalu yang dapat diambil pelajarannya. Yang kelima, yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf, jadi ditimbang dengan dengan neraca syariat. Selanjutnya, penerapan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan umat Islam. Ini merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dalam ibadah, seperti sholat, puasa, haji, zakat. Kemudian, penerapan terhadap keluarga, ahwal, syahishah, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Ketiga, penerapan terhadap dalam hukum ekonomi dan muamalah, seperti melakukan transaksi ekonomi yang adil dan bersih dari unsur penipuan atau riba. Keempat, penerapan dalam hukum pidana. Kelima, penerapan dalam hukum sosial politik. Yang terakhir, bab 3, penutup. Dari semua pembahasan yang ada di atas, didapat kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang memiliki kedudukan paling tinggi sebagai sumber hukum Islam. Secara umum, kandungan dalam hukum Islam dapat dikategorikan dalam 3 bagian, hukum akidah, etika, dan amaliyah. Melalui pemahaman dan pengalaman hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, umat Islam diharapkan mampu menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran. Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, keluarga, ekonomi, pidana, serta kehidupan sosial politik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.